Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang penuh berkah. Selamat datang di podcast kelompok 5 Back to Masjid. Podcast ini akan membahas kembali semangat kemakmuran masjid sebagai pusat kehidupan umat yang aktif dan bermakna. Masya Allah, senang juga bisa berbicara pada podcast kali ini. Insya Allah obrolan kita hari ini akan penuh faedah dan semangat kebaikan dalam membangkitkan kembali peran masjid di tengah umat. Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang gerakan, penerapan dalam kehidupan, serta inspirasi dari masjid-masjid yang telah berhasil menjalankan perannya dengan baik. Kalau gitu sekarang kita mulai dari perkenalan dulu. Saya sendiri sebagai host juga di sini dengan Pandora. Saya Muhammad Fafian Farasya Isna dari kelas 2403 dengan NIM 1030624036. Saya dari Suara Rati Pandora dari kelas 2403 juga dengan NIM 1030624031. Saya Muhammad Fatah Khalis dari kelas 2403 dengan NIM 1030624050. Saya Dewa Gajah Kosdenendra dengan kelas S1 IT 3403 dengan NIM 1030624000. Saya Muhammad Arif Fadil dari kelas 2403 dengan NIM 1030624019. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Oke, jadi kita lanjut. Apa sih sebenarnya latar belakang dari gerakan Back to Masjid ini? Saya akan menjawab. Gerakan ini sebenarnya muncul karena banyak orang yang menganggap bahwa masjid itu hanya tempat untuk sholat saja. Padahal secara historisnya itu masjid itu pusat dari segala ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, bahkan ekonomi. Betul banget tuh. Di era sekarang anak-anak juga butuh tempat untuk berkembang dan berkumpul. Nah ini masjid seharusnya bisa menjadi ruang yang mendukung itu semua. Jadi inti dari gerakan ini tuh buat ngebangkitin kembali fungsi-fungsi masjid biar lebih hidup lagi dan relevan buat di zaman sekarang ini ya. Iya, betul. Oke, jadi kita langsung masuk aja nih ke inti pembahasannya. Jadi intinya apa makna dari gerakan Back to Masjid ini? Untuk makna dari gerakan Back to Masjid itu intinya adalah mengajak umat Islam untuk tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah ritual saja, tapi juga pusat kegiatan keumatan. Dari apa yang saya lihat dari beberapa artikel yang ada, disebutkan bahwa gerakan ini adalah upaya untuk merevitalisasi fungsi ideal dari masjid itu sebagai pusat peradaban Islam. Artinya, masjid punya peran yang lebih luas dari hanya sekedar tempat untuk sholat saja. Misalnya nih, coba kita ambil dari sisi sosial dan pendidikan sih. Masjid bisa menjadi tempat belajar ngaji, diskusi untuk kedamaian, terus bimbingan belajar untuk anak-anak, sampai pelatihan soft skill. Contohnya bisa kita lihat seperti adanya beberapa masjid yang rutin adakan kelas painting dan workshop keuangan keluarga. Masjid juga jadi tempat yang aman buat belajar dan berbagi ilmu. Nah, nggak cuma itu aja. Dari sisi ekonominya, masjid bisa jadi motor penggerak kesejahteraan umat. Banyak masjid yang sekarang yang punya semacam toko sembako, warung makanan, dan semua hasil itu digunakan untuk operasional dan kegiatan sosial.
Kalau saya lihat juga di internet, kalau masjid Jogokarian di Yogyakarta, mereka tuh sukses menerapkan transparansi keuangan dan mandiri secara dana. Mereka juga aktif bantu warga sekitar dan kembangkan usaha produktif jamaahnya. Oke. Nah, sekarang coba nih kita bahas sisi teknologinya nih. Gimana sih peran teknologi dalam menyukseskan program Back to Masjid ini? Apalagi yang sekarang banyak nih yang namanya AI, apalagi dalam segala aktivitas kita kan. Kira-kira ada pengaruhnya juga nggak tuh sama kegiatan Back to Masjid ini? Untuk peran dari teknologinya itu sendiri, kita bisa lihat dari beberapa masjid atau tempat-tempat ibadah yang menggunakan media sosial seperti YouTube dan lainnya untuk menyebarkan seperti pengajian, konten tentang pengajian dan dakwah-dakwah, dan juga bisa kadang-kadang mereka melakukan streaming. Betul tuh, bahkan sekarang ada juga masjid yang punya aplikasi khusus untuk info kegiatan, jadwal sholat, dan pengumpulan donasi. Ini menunjukkan bahwa masjid bisa banget adaptif dengan ramah zaman. Nah, selain itu juga perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI juga mulai dimanfaatkan. Misalnya, ada chatbot dakwah yang bisa menjawab pertanyaan seputar agama secara otomatis, atau sistem pengingat sholat berbasis AI yang dikaitkan dengan aplikasi masjid. Nah, benar tuh. Bahkan beberapa masjid di luar negeri sudah menggunakan AI untuk menganalisis kebutuhan program berdasarkan data jamaah. Kedepannya, teknologi ini bisa diterapkan juga di Indonesia untuk mengingatkan pelayan dan engagement jamaah. Wah, berarti teknologi di sini berpengaruh banget kan ya kepada kehidupan masjid ini. Ya di zaman sekarang bahkan di bidang keagamaan kayak gini juga. Tapi nggak cuma gitu aja ya. Di bidang kebudayaan dan olahraga, masjid juga memiliki bagian loh. Contohnya ada masjid tuh biasanya suka menyelenggarakan kegiatan budaya dan olahraga. Misalnya lomba azan, kaligrafi, nasyid, atau turnamen futsal antar remaja masjid. Kegiatan-kegiatan seperti ini nih yang bikin anak muda zaman sekarang betah untuk tinggal di masjid. Tapi di semua ini tentu saja ada tantangannya, mulai dari keterbatasan dana, kurangnya SDM yang profesional, sampai belum adanya program yang berkelanjutan untuk saat ini. Nah, makanya sekarang tuh penting banget untuk ada pelatihan manajemen masjid, kerjasama dengan kampus atau lembaga, dan yang paling penting itu transparansi keuangan biar jamaah percaya dan semangat mendukung. Wah, luar biasa ya. Kira-kira kalau misalnya gerakan ini benar-benar dilakuin nih, apa sih dampak nyatanya? Wah, dampaknya besar banget. Jamaah jadi aktif, masjid lebih hidup, dan lingkungan sekitar pun ikut tumbuh bersama. Masjid bisa jadi tempat bertumbuh bukan cuma secara spiritual tapi juga sosial dan ekonomi. Harapannya juga masjid bisa mencetak generasi yang bukan cuma religius tapi juga kreatif, inovatif, dan siap memimpin di masa depan. Oh, luar biasa banget ya apa yang tadi sudah kita bahas. Jadi gerakan Back to Masjid ini benar-benar akan mengingatkan kita bahwa masjid itu bukan cuma sekedar tempat ibadah saja, tapi memiliki potensi besar untuk membentuk peradaban ke depannya nanti. Nah, setuju banget tuh dengan semangat kolaboratif dan pemanfaatan teknologi. Masjid sekarang makin bisa menjadi pusat yang positif dan membangun ya. Untuk harapan kita ke depannya adalah untuk anak-anak muda yang sekarang ini dapat membangun lingkungan masjid yang tidak dilihat hanya sebagai tempat untuk sholat saja, tapi bisa juga tempat untuk ibadah lainnya, bisa dalam ekonomi misalkan saling membantu, dan dalam kegiatan sosial lainnya. Oke, kayaknya sepertinya itu saja untuk kali ini, obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan podcast dari kelompok 5 ini. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baiknya tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim.
Bila kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2617, Hasan menurut Al-Albani.